Bab 3. Daftar teman. Ini sudah malam hari, jadi dokter dari Departemen Rawat Inap sudah tidak bertugas. Pengemudi Zhang Tua dengan cepat mengeluarkan teleponnya dan menelepon seseorang, dan dalam sekejap, tim dokter bergegas masuk. Para dokter ini selalu mementingkan diri mereka sendiri. Sejak kapan mereka siap melayani hanya dengan panggilan pengendara itu? Gu Sikiao memperhatikan dengan tenang saat dokter mengambil kerikil dari dengan penjepit, tidak memikirkan bantuan dari orang misterius yang sudah membantunya. Bagaimanapun, mereka hanya orang asing yang tidak bertemu lagi satu sama lain setelah ini, tapi dia tidak berharap pengendara untuk meminta untuk menghubungi keluarganya. Gu Sikiao mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Tua dengan jelas. Rambut hitamnya yang menyembur bertumpu di bahu membuatnya terlihat sopan dan lembut. Dia berkata, "Ini hanya luka kecil. Saya tidak apa-apa dan bisa pulang sendiri. Panggil keluarga Gu." Suan Er mungkin ingin mencekiknya sampai mati. Gu Zuhui memang tidak menatap matanya sejak dia bergabung dengan keluarga. Dan Gu Sijin bertindak seperti dia peduli kepadanya, tetapi ingin menyingkirkannya. Jika menerima telepon mengenai dirinya tidak tahu kemalangan apa lagi yang diterimanya, mereka mungkin bahkan tidak akan mengirim pelayan untuk membantunya. Di bawah lampu, gadis itu tampak sangat pucat dan rapuh seperti boneka porselin, dan betapa kurusnya dia. Dia terlihat kesakitan. Sebelum Sang Tua bisa menjawab, perawat yang membantu mencuci lukanya mau tidak mau berbicara. "Bagaimana mungkin kamu tidak memberitahu orang tuamu setelah disakiti seperti ini? Anda mungkin bertengkar dengan keluarga Anda, bukan, Nona muda? Saya mengerti bahwa kamu sedang ada masalah, tapi tolong pulang dan minta maaf baik-baik saja. Orang tua memang selalu seperti itu, tapi kamu harus tahu bahwa mereka bermaksud baik. Cukup sulit untuk bekerja hari demi hari, jadi jangan khawatirkannya." Dan perawat itu terus mengomel, sehingga Gu Sikiao kepalanya merasakan pusing. Apakah perawat saat ini begitu bersemangat? Ibuku sudah meninggal. Gu Sikiao melirik perawat itu. "Ayahku tidak punya waktu untuk berurusan denganku. Maafkan aku." Pengasuh itu berhenti mengomel. Dia menyadari bahwa tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Dia menatap Gu Sikiao dengan rasa kasihan. Anda juga, ekspresi Gu Sikiao setenang biasanya, tapi dia diam-diam mengatur pikirannya. Begitu dia kembali di saat dia berusia 18 tahun, dia diberikan sistem yang tidak dapat diandalkan dan ditabrak oleh mobil begitu dia melangkah keluar. Apakah ada yang salah dengan keberuntungannya? Dia terjebak dalam situasi seperti ini dan mengulurkan tangan untuk memijat pelipisnya dengan lembut. Perawat berpikir sebentar dan memutuskan untuk berbicara. Dia adalah seorang perawat dalam pelatihan dan masih belum memiliki pengalaman penting dalam menangani kasus, jadi dia memutuskan untuk menasihati. Tapi tidak dia tahu bahwa rasa keadilan yang egois sama dengan menusuk pisau ke dalam hati seseorang. Sang Tua tidak bisa terus berdiam saat ini dan memutuskan untuk menghentikan perawat muda itu berbicara. Sebelum dia bisa melakukan sesuatu, dia masih mendengar suara pintu terbuka. Seorang pria tinggi masuk ke dalam ruangan. Saat dia berjalan, ruangan itu seolah membeku. Perawat itu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan dia tanpa sadar bekerja dengan cepat untuk membersihkan lukanya. Setelah pintu ditutup, dia melihat ke atas pada sosok itu. Dia berdiri di sana dengan tenang, aura yang tajam sehingga membekukan udara di sekitarnya, memberikan tekanan kepada semua orang yang melihatnya. Pria itu memiliki perawakan yang sangat tampan.
Sudut alisnya yang elegan mencairkan sikapnya yang sedingin es, menekan kehangatan pada wajahnya yang membuatnya memang lebih menawan. Perawat muda itu tercengang, karena belum pernah melihat pria tampan seperti itu dalam hidupnya. Jiang Shusuan melihat luka pada lutut Gu Xiqiao telah dirawat dan memeriksa laporan yang ditulis oleh dokter padanya. Alisnya yang tebal berkerut sedikit seperti danau yang tenang. Tatapannya dalam dan tenggelam dalam pikirannya sedingin es, dan jika dia marah sulit untuk mempertahankan kontak mata dengannya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan laporan itu kepada sang tua dan memintanya untuk mendapatkan obat dari apotek. Sang tua menghubungi keluarga gadis itu karena tidak pantas meninggalkan wanita muda seperti itu di rumah sakit sendirian larut malam. Tetapi dia sangat keras kepala dan tidak memberinya informasi apapun. Dia khawatir Jiang yang menunggunya di bawah karena bertugas untuk membawanya ke bandara, dan akan sulit baginya untuk menanggung konsekuensi bila dia lalai dalam tugasnya. Sekarang Jiang datang sendiri dan tidak memarahinya sedikit pun. Dia sedikit tenang dan pergi untuk mendapatkan obat. Ketika tidak ada orang yang tersisa di ruangan itu, Jiang Shusuan memandang Gu Xiqiao dengan tatapan dingin. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Siapa kamu?" Tatapan Jiang Shusuan menusuk, seperti memiliki kekuatan untuk melihat ke dalam jiwa seseorang. Dia sadar bahwa mobilnya menabraknya, tapi itu tidak sengaja. Ketika dia di dalam mobil, dia tidak merasakan bahwa ada orang di depan mobil. Kekuatan mental gadis ini juga sangat kuat, sampai-sampai dia benar-benar berhati-hati padanya. Dengan kekuatan mental yang dia miliki, dia jauh lebih berbakat daripada semua anak di keluarganya. Mungkin orang-orang itu tahu bahwa dia tertarik pada perempuan, jadi mereka membuat gadis ini muncul di depannya. Itu bukan hal yang tidak mungkin, jadi dia tidak bisa tidak mengamatinya dan menilainya. Saat suara dingin terdengar dari atasnya, dan Gu Xiqiao mengangkat kepalanya dan menatap pria yang bertanya padanya dengan ekspresi bingung. Tatapan sangat polos seperti anak-anak, seperti sungai kecil yang jernih di hutan. Jiang Shusuan tidak tahu harus berkata apa, dan terlihat gugup berusaha menyembunyikan kecanggungannya saat ini. Dia merasa sedikit malu karena mencurigai seorang gadis dengan tatapan yang begitu polos. Jadi dia mengatakan, "Jika kamu tidak ingin pulang, kamu bisa tinggal di tempatku selama beberapa hari." Sering terjadi anak-anak berselisih dengan orang tua mereka, tetapi bagi seorang anak yang begitu sopan dan lembut memilih untuk lari dari rumahnya, betapa buruknya baginya untuk membuat pilihan seperti itu. Gu Xiqiao mengangkat alisnya dan hendak menolak. Dia terdiam dan terkejut karena Jiang Shusuan telah mengangkatnya dan membawanya ke dalam pelukannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit terkejut, tetapi dari tatapannya, dia hanya bisa melihat rahangnya yang tegas. Orang ini pasti sudah terbiasa dengan caranya sendiri sehingga dia tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Meski begitu, merasakan kehangatan dia tidak bisa berbohong akan hal itu. Gu Xiqiao mengerucutkan bibirnya sedikit sebelum menundukkan kepalanya dan menyembunyikan perasaannya. Orang di lengannya hampir seringan bulu, dan memang senapan lebih tebal dari dia. Jiang Shusuan merendahkan saat dia memikirkan tentang laporan yang dia lihat sebelumnya mengenai catatan kesehatan Gu Xiao, yaitu kondisi yang lemah, anemia, gegar otak ringan, dan luka serius. Bukankah itu terlalu parah untuk seseorang seusianya? Bagaimana dia dirawat di rumah? Gu Xiqiao masih melamun dan sistem kembali terdengar di benaknya. Sistem telah mendeteksi bahwa pria ini adalah pria muda terhormat dengan niat baik. Dia telah ditambahkan ke daftar teman Anda secara langsung. Daftar teman? Segera setelah dia mendapatkan keterampilan baru ini,
Dia menutup matanya dan memeriksa daftar teman baru yang muncul di ruang sistem miliknya.